Crunchyroll akhir-akhir ini membuat anime award yang dimana itu menimbulkan banyak pertanyaan. Entah itu para voting yang dimana menurut gua ini orang-orang pada nggak nonton anime atau gimana. Oke, sebelum video ini dimulai, sebaiknya kalian subscribe terlebih dahulu. Jika kalian sudah subscribe, kita akan mulai videonya guys. Oke, kali ini gue akan react langsung di Crunchyroll Anime Award-nya langsung ya teman-teman. Best Scoring. Nah ini mempertanyakan kenapa Solo Leveling juga menang antara Best Scoring ini Zoy. Dimana kita lihat dari nominasinya ada Bleach, Dadadan, Demon Slayer, Look Back ataupun Free Ren. Ini kalau dari scoring, dari musik, animasi dan semacamnya, kalau menurut gue ini jauh lebih layak untuk dimenangkan oleh Free Ren ataupun Look Back. Solo Leveling ya aku akui animasi dan audionya, audio visual dan semacamnya, Solo Leveling itu sangat bagus. Tapi kalau dibanding sama Free Ren dan Look Back itu menurutku sangat kalah jauh ya. Nah soalnya ini dari best score ya, dimana itu bukan dari visual dan semacamnya, dari storynya juga. Menurut gue jauh lebih deep dimenangkan oleh Free Ren atau Look Back. Ini entah kenapa Solo Leveling bisa menang terus ya ini di anime award kali ini, yang dimana Solo Leveling menurut gue story-nya sangat-sangat ampas ya. Pas gue ngikutin seri Solo Leveling, yang dimana Solo Leveling itu paling bagus itu di Arc Jeju. Sebelum ataupun sesudah Arc Jeju itu menurut gue agak buruk, agak jelek menurut gue sendiri ya teman-teman ya. Tapi kalau setelah Arc Jeju itu sangat boring AF teman-teman ya. Gue nggak menyaranin kalian kalau udah nonton Arc Jeju kalian nonton Solo Leveling, itu bener-bener jelek banget kataku. Best main karakter ini juga mengandung pertanyaan yang besar kalau kata gua, yang dimana kenapa harus Sung Jinwoo yang menang, dimana perkembangan karakter yang dimana dia itu cuma menjadi lebih Sigma dan semacamnya. Kalau dari segi lebih deepnya, aku bakal prefer ke Free Ren, yang dimana Free Ren itu ya kita udah melalui journey kali ini. Gua nggak ngerasa apapun di journey sebelumnya, tapi setelah di journey setelahnya, ketika pahlawannya sudah pada nggak ada, si Himmel nggak ada, si teman-teman juga nggak ada. Nah, oh iya, ternyata si Himmel kata-kata ternyata gini. Itu perkembangan Free Ren yang dimana dia nggak paham apapun menjadi paham apa yang dikatakan oleh teman-temannya. Makanya Free Ren kalau kataku lebih pantas. Oke, next ada Best Romance. Ya, Aunohako atau Blue Box ini salah satu anime favoritku juga. Jadi kalau Blue Box ini menang, aku benar-benar sangat ngewajarin ini. Soalnya dalam sebenarnya A Sign of Affection, makanya ini dua ini itu udah bagus banget ini coy. Makanya ini itu dimana out of the box, yang dimana romansnya itu bener kayak nggak kerasa karena si main heroinnya itu masih belum diketahui di sini. MC-nya juga kayak NPC. Bahkan kita fokus ke 3 heroin yang dimana ketolak, yang dimana itu menurut gua itu romansnya dikit banget. Makanya ini kalau misal kalah itu kalau menurutku wajar ya. Soalnya romansnya ini bukan ke MC-nya, malah ke heroin 3 heroin ini ya, yang dimana lebih ke mereka bertiga tuh fokus romansnya daripada si MC yang kerasa NPC banget. Untuk si Aunohako yang dimana season 1-nya ini bener-bener sesuai ekspektasiku, yang dimana aku udah ngikutin manganya, sesuai ekspektasiku banget, dimana animasi yang digarap oleh si Telekom menurut gue sangat-sangat bagus banget. Untuk A Sign of Affection ini sebenarnya juga bagus, tapi kurang ada drama yang menarik kalau kataku. Drama yang mungkin cinta segitiga juga agak nanggung. Ini lebih ke cerita wholesome saja. Kalau Aunohako ini dalam season 1 ini sebenarnya itu ceritanya itu masih cinta segitiga. Nanti kalau sudah season 2 udah pasti ceritanya lebih wholesome lagi. Jadi dalam kalau menurutku antara 3 ini, Make ini atau A Sign of Affection, Aunohako, ya aku setuju banget. Kalau Kokoro Yabayatsu ini kalau menurutku ya not my type of anime. Jadi agak mimpi basah banget, yang dimana itu si Kyotaru ini ya, yang MC-nya itu bukan MC yang kusuka. Jadi MC kayak agak aneh, agak freak kataku, dan dimana tiba-tiba ada yang suka ya, yang dimana itu orang yang paling terkenal di kelas ya. Another basic romance anime yang dimana orang yang gak terkenal, MC yang kikuk, MC yang ansos dan semacamnya disukai sama cewek yang populer ya. Makanya aku jujur kurang suka. Makanya aku lebih suka Aunohako yang dimana MC-nya ini jujur aku suka banget. Jadinya MC ini, wah ini ada cewek yang terkenal di sekolahan, wah aku harus gimana? Apakah aku harus diem aja kayak si Kyo ini diem aja terus tiba-tiba dapat? Kan enggak, dia tuh ngejar, yang dimana ngejar makin banyak latihan dan semacamnya, badminton dan semacamnya. Walaupun agak dimana si Chinatsu ini tiba-tiba dititipin ke ibunya Taiki, ya itu menurutku agak dorongan juga. Tapi walaupun udah dikasih keuntungan semacam itu, dia nggak diem aja, tapi dia berusaha lebih baik. Jika kalian suka anime romance dengan penuh motivasi dan semacamnya, Blue Box adalah anime yang menurut gue sangat-sangat bagus. Nah ini
kenapa Ninja Kamui ini bisa menang teman-teman ya. Ini aku sampai pas aku lihat ini, gue itu langsung ngata-ngatain orang kok bisa memenangi si Ninja Kamui. Apakah itu matamu picak atau gimana, atau matanya gimana gitu aja. Ya di mana 3 episodenya tuh mungkin masih bagus dan semacamnya. Setelah itu animasinya agak menurun dan storynya dibawa entah kemana. Gue aja drop di episode 5, jadi gue gak tahu sampai selesai kayak gimana. Ini menurut gue sangat amat dirampas dari Girls Band Cry. Gue bilang Girls Band Cry kenapa? Animasi 3D yang dimana itu fluid banget, angle kamera, terus sound apa itu stage-nya pas mereka tampil itu bener-bener damn, gila banget, bagus banget. Jadi kalian belum nonton Girls Band Cry, gue saranin nonton anime ini coy, dimana kalian bakal dimanjain animasi 3D yang sangat bagus banget, mantap. Dan jika kalian gak suka 3D, gue yakin setelah nonton ini kalian suka anime 3D coy. Namun tidak dalam segi storynya, mungkin storynya jujur agak kurang, tapi kalau segi animasi, segi kamera angle, musik dan semacamnya, jauh Girls Band Cry layak untuk menang di best original anime daripada Ninja Kamui yang dimana itu animasi turun di episode tertentu dan ceritanya entah dibawa kemana. Kalau mungkin Bujigiri gue nggak nonton untuk gue belum nonton. Jadi kalau misal gue disuruh milih, gue akan pilih Girls Band Cry 100%, bakal milih Ninja Kamui. Bener-bener nggak pantas. Kalau misal menurut kalian Bujigiri itu bagus, atau Metallic Rock, atau Trend of the Otherworld, atau Jellyfish Can Swim in the Night, itu menurut kalian lebih bagus, kalian drop aja di kolom komentar apa yang buat anime selain Ninja Kamui ini bagus teman-teman ya. Ninja Kamui ini bener-bener nggak layak menurut gua untuk memenangkan best original anime. Ini kan tergantung vote dan semacamnya. Ini entah kenapa voters ya agak aneh kalau kataku. Oke, ini dia di list terakhir kita ada Anime of the Year yang dimenangkan oleh Solo Leveling. Bener ya teman-teman ya, bukannya gue tuh membenci Solo Leveling ataupun semacamnya, tapi dalam kategori ini ada Dungeon Meshi, ada Frieren, ada Apothecary Diaries. Kenapa Solo Leveling bisa menang? Tapi kan animasinya Solo Leveling bagus. Frieren kurang bagus apa dalam animasi fightingnya, walaupun cuma sebentar. Itu juga sebenarnya bagus. Apalagi yang pas ada scene yang dimana si Star pakai baju. Itu pakai baju doang lah, animasinya bisa se-fluid itu, sebagus itu. Dan kalau segi story, aku lebih prefer ke Dadadan ataupun si Frieren, yang dimana Dadadan itu out of the box banget ya, out of the box ya, dimana alien sama setan. Gimana kalau digelutin dibuat bertarung gitu. Ini out of the box banget dalam segi cerita. Untuk Frieren yang ceritanya kalau menurut gue lebih drama, lebih, kalau kata orang-orang itu anime Frieren itu adalah anime ngantuk, yang dimana gue nggak setuju banget. Yang dimana gue itu selalu penasaran apa yang disajikan oleh Frieren tiap episodenya, bagaimana dramanya, bagaimana dia mengenang perjalanan sebelumnya, yang dimana apa perkataan teman-temannya, kayak perkataan Himmel dan semacamnya, yang dimana dulu itu nggak membekas di pikirannya si Frieren. Jadi di perjalanan kedua itu sangat membekas banget. Jadi sedikit nostalgia ke Frierennya itu. Jadi menurut gue Frieren jauh lebih baik dibandingkan Solo Leveling, jauh. Bahkan jika kalian lihat My Anime List, Frieren itu masih top 1 My Anime List ya, dan Solo Leveling itu peringkat keberapa, bahkan jauh aja. Kenapa kok bisa Solo Leveling menang? Ini agak pertanyaan besar nih. Orang-orang pada nggak nonton anime atau emang bener-bener baru nonton anime tahun 2020 yang dimana cuma nonton adegan gelut-gelut, bertarung, action dan semacamnya. Sumpah ini gue tuh sampai nggak habis pikir gitu saya. Kayak gak habis pikir kok bisa Solo Leveling bisa memenangkan Anime of the Year. Yang menurutku bahkan menang pun kayaknya nggak yakin, nggak bakal menang kalau ini benar-benar orang yang dari penjuru dunia. Mungkin ini dari Amerika doang atau dari Eropa doang yang nontonnya cuma action fighting dan semacamnya. Coba kalian yang ini ya, emang yang ngevote Solo Leveling, emang apa bagusnya Solo Leveling ini? Bilang ke gue juga ngikutin Solo Leveling. Gue nggak sebegitu into ke Solo Leveling yang dimana wah ceritanya bagus, wah apanya yang bagus, enggak. Bahkan gue lebih into ke storynya si Frieren, yang dimana Frieren itu penceritanya benar-benar sangat keren, sangat apa ya, kalau gue lebih ke mendayu-dayu seperti itu aja. Jadi ya gue prefer 100% Frieren daripada Solo Leveling ini. Entah kenapa para voters itu kok bisa memenangkan ini. Atau kalian baru nonton anime 2020 yang dimana itu pas zaman-zamannya Kimetsu no Yaiba ataupun Attack on Titan,
deserve anime of the year kalau kata gue. Kalau misal bener-bener gak bisa dimenangkan freelance dan semacamnya, tak gara-gara apapun atau kebelet berak kayak atau apa kayak kebelet sunat atau apa kebelet kawin. Nah, aku lebih ke Dada cerita yang otot debok dan animasi yang sangat bagus dibandingkan kan Solo Leveling yang dimana sangat amat basic shonen banget. Oke, segitu dulu teman-teman untuk bacotan dari Crunchyroll Anime Award yang dimana ini agak menimbulkan pertanyaan besar bagi gua yang dimana ini benar-benar agak aneh dari anime of the year-nya dan semacamnya. Oke, jika kalian ada pendapat lain silahkan drop aja pendapat kalian di kolom komentar teman-teman. Like jika suka video ini, dislike kalau nggak suka. Kita akan bertemu lagi di konten-konten selanjutnya. Goodbye.